Depresi sering dipahami sebagai gangguan psikis. Tanda-tandanya kehilangan semangat, ada perasaan hampa, kesulitan tidur, bahkan hilang nafsu makan, kehilangan keinginan untuk hidup, itu yang paling ngeri. Nah, psikologi klinis melihatnya sebagai kombinasi antara faktor biologis, kognitif, dan sosial. Ada semacam ketidakseimbangan kimia otak, ada pola pikir yang negatif, ada trauma masa lalu, atau mungkin tekanan lingkungan. Tetapi teman-teman, jika kita menoleh pada filsafat, ada satu konsep yang menurut saya mirip dengan depresi, yaitu nihilisme. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman abad ke-19, menggambarkan nihilisme itu sebagai suatu kondisi ketika manusia itu merasa hidupnya tidak lagi punya makna. Tuhan, nilai, norma, ataupun keyakinan yang dulunya menjadi pegangan seakan runtuh, sehingga yang tersisa hanyalah kekosongan. Nah, kondisi inilah yang dalam bahasa sehari-hari sering kita sebut sebagai hampa. Bedanya, nihilisme adalah horizon filosofis, sementara kalau depresi adalah kondisi psikologis yang bisa menimpa siapa saja. Tapi pada dasarnya, keduanya sama-sama menyinggung soal kehilangan makna. Pertanyaannya kemudian, apakah depresi hanyalah persoalan klinis, atau depresi itu juga menyimpan dimensi eksistensial? Seorang pasien depresi mungkin mengalami gejala biologis yang bisa saja ditangani dengan obat antidepresan. Tetapi apakah obat itu juga bisa mengisi kekosongan makna? Nah, di titik ini, Nietzsche mengingatkan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa tujuan, tanpa orientasi. Karena jika makna itu runtuh, makna lama yang dipegang itu runtuh, maka manusia akan kosong. Tapi disitulah tantangannya untuk menciptakan makna yang baru. Nah, inilah yang kemudian Nietzsche sebut sebagai will to power, atau dorongan untuk menegaskan diri, untuk menciptakan nilai, dan tidak kemudian menyerah pada kehampaan. Bagi Friedrich Nietzsche, menghadapi nihilisme berarti berani mengatakan ya pada kehidupan, sekalipun kehidupan itu penuh dengan penderitaan. Sebaliknya teman-teman, psikologi klinis menekankan pentingnya terapi, mengenali pola pikir yang negatif, melatih keterampilan mengatasi stres, atau membangun jejaring sosial yang lebih sehat, yang lebih suportif. Dua pendekatan antara filsafat dan psikologi ini berbeda, tapi sebenarnya bisa saling melengkapi. Kenapa? Karena jika depresi hanya dipandang sebagai kerusakan kimia di otak kita, maka kita beresiko mengabaikan penderitaan batin yang sesungguhnya. Dan jika nihilisme hanya dipandang sebagai isu filsafat, kita bisa mengabaikan fakta bahwa banyak orang benar-benar memang membutuhkan bantuan medis atau terapi nyata. Mungkin teman-teman, menurut saya, jalan tengahnya adalah mengakui bahwa depresi bukan hanya soal klinis, tapi juga soal eksistensial. Bahwa seseorang yang depresi itu bukan sekedar sakit, melainkan juga sedang berhadapan dengan pertanyaan yang paling mendasar, yaitu apa sebenarnya makna hidupku ini? Dan pada akhirnya, kita bisa bertanya, apakah melawan depresi hanya berarti menyingkirkan gejala-gejalanya, atau kita berani menata ulang makna yang memberi alasan kita untuk tetap hidup. Terima kasih, tetap berpikir kritis.